kita mulai. Saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Sebelumnya tadi di sesi pertama saya pantun, sesi kedua juga saya pantun yang sama. Oke, Yon Sewu Bapak Ibu. Berdiripan di Karangiri. Perkenalkan, saya Steven akan memandu acara pada siang hari. Adapun susunan acara akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Vicky Akira Martin SPD dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu, acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk Bapak Ibu yang beragama non-muslim untuk bisa menyesuaikan, dan untuk Bapak Ibu yang beragama muslim, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau, Kepala SMA Negeri 3 Purwokerto, kepada Bapak Joko Budi Santosa SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, hari ini bisa melaksanakan konvoy. Kemudian yang kedua, Dinas Miros hari ini untuk kegiatan teman-teman JKT Ulama Berpikir. Materinya luar biasa, budaya positif. Coba suatu saat saya ingin bercerita dengan budaya positif apa yang sudah mengalami degradasi dan harus mulai dibangun kembali. Udah nggak usah nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang susah-susah. Cukup budaya-budaya kecil-kecil, tetapi kalau teman-teman itu nanti perhatikan detail, itu nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Pernah nggak teman-teman melihat satu medsos budaya di sebuah pondok pesantren? Kalau mereka ke masjid, sandalnya itu ada yang natar dan posisinya sudah dibalik, gitu. Pernah lihat begitu? Ya, itu kan cuma kebiasaan positif yang kecil kan, hal sepele. Tetapi itu begitu di-blow up ke dalam medsos, itu akan menjadi sebuah pencitraan yang besar. Nah, saya itu ingin ya, kita ini punya tenaga-tenaga muda yang full dengan inspirasi. Coba budaya baik kita itu apa? Hal kecil tetapi di blow up di dalam medsos sehingga itu nanti menjadi ciri khas SMA 3 Purwokerto. Budaya kecil itu budaya positif itu nggak usah hal yang berat-berat. Contoh misalnya, kalau kita rapat, piye carane meja kursi depan itu penuh. Ngapunten, saya nggak nyindir loh ya. Saya nggak nyindir. Nggak nyindir tapi cuma ngomongin. Itu termasuk budaya positif bukan? Iya. Budaya positif itu saja misalnya, saya ditekuni, pokoknya setiap ada rapat, set, dilihat dari depan itu penuh. Itu sudah luar biasa. Kurang usah aneh-aneh. Kemudian yang kedua, budaya malu terlambat. Jadi kalau ada misalnya briefing, malu terlambat. Budaya ada acara seperti ini, malu terlambat dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan, saya pernah di SMA Wangun bareng Pak Mujito. Jujur di Wangun itu, tapi teman-teman jangan bilang, lo kita wong koyo ngene kok dibanding-bandingke gitu. Saya gitu ya.
Tapi di ruangan itu kalau mengumpulkan orang itu lebih sakit. Betul. Jadi kalau misalnya mau briefing di ruang apa atau koordinasi di ruang apa, rebut dulu baru cepet kumpul. Maaf, di kita ini kan data ya kan. Coba jujur saja, lebih sering guru nunggu kepala sekolah apa lebih sering kepala sekolah nunggu guru? Nah, itu contoh saja budaya positif yang harus kita bangun. Nah, coba misalnya kita mempunyai satu budaya positif apa, kemudian nanti kita jadikan itu sebagai ciri khas, itu memang sudah luar biasa. Baik, tidak usah panjang-panjang karena hari ini intinya kita akan mendengarkan paparan dari teman kita CGP dalam hal ini Bu Vicky. Terima kasih kepada teman-teman untuk support dan untuk kombel ini harapannya kita memang benar-benar merasa butuh ya. Nanti materinya coba kita adakan semacam masukan dari teman-teman itu apa, untuk kombel ke depan itu masukannya apa. Dan saya ingin suatu saat nanti kalau kita kombel itu nanti kita lewat BPSDMD ya. Suatu saat saya ingin kita kombel lewat BPSDMD. Caranya ternyata mudah, daftar ke Capdim, nanti Capdim yang mendaftarkan ke BPSDMD. Nanti bisa diikuti se-Jawa Tengah dan sertifikat kita yang mengeluarkan dari BPSDMD. Begitu. Terima kasih, selamat untuk Bu Vicky, terima kasih untuk teman-teman. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu baru dan semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi kombel berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Hari ini pemateri akan disampaikan oleh Ibu Vicky Adi Rahmatin SPD, Guru Penggerak Angkatan 11. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami sampaikan. Matur nuwun untuk Pak Toro yang sudah membawa acara yang sesi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin siang semakin lemes kayaknya. Ya, untuk Bapak terima kasih sudah hadir di sesi yang kedua Bapak. Ini materi yang akan dibawakan kali ini cukup bagus menurut saya karena budaya positif di sekolah itu sangat baik diterapkan gitu ya. Nah, materi yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Toro adalah budaya positif. Di sini saya hanya sedikit memaparkan tentang pengetahuan saya kemarin ketika belajar di Guru Penggerak. Sebetulnya saya juga mau meluruskan terlebih dahulu nih, kalau Bapak Toro tadi ngendikannya itu Guru Penggerak Angkatan 11, ini mohon maaf saya itu masih jadi calon Guru Penggerak Angkatan 11 gitu ya. Karena takutnya nanti ketika sudah, semoga sih itu menjadi doa bagi saya agar lulus gitu ya, karena masih prosesnya masih panjang sekali sampai bulan Desember insya Allah. Jadi saya meluruskan dari Bapak Toro, saya itu belum Guru Penggerak. Yang sudah Guru Penggerak itu Bu Etik dan Bu Dwi. Kalau saya masih calon Guru Penggerak gitu ya. Saya Guru Penggeraknya sebelumnya lulus seleksi di Angkatan 9, tetapi baru ikut pendidikan di Angkatan 11 karena di Angkatan 9 masih parkir, Angkatan 10 baru mas belum buka, dan Angkatan 11 baru terbawa gitu ya. Nah, untuk yang diseminasi untuk modul 1.4 budaya positif, sebelum itu saya ingin mengadakan speaking dulu ya. Kayaknya yang guru matematika hanya Bapak Joko dan Pak Hendro. Saya guru matematika. Kayaknya yang kemarin ikut pendampingan individu bersama saya itu sudah mengikuti speaking kemarin gitu ya. Tapi yang lain kayaknya belum. Jadi saya mau speaking tentang tepuk bilangan.
bilang 0 berarti tidak tepuk. Ya. G. Bisa dicoba dipraktekkan? Kalau ganjil, bilangan ganjil, ngepas G. Berapa itu Pak? Bilangan ganjil? 1. Terus 3. 1, 3, 5 dan seterusnya. Nanti tepuknya 2 kali. 2 kali. Jadi kalau 0 1, kalau ganjil 0 enggak, kalau 0 enggak, kalau ganjil 2 kali. Kalau genap 1 kali. Saya praktek aja, dicoba dulu. Tepung 5. Oke, ini latihan gak apa-apa. Oh ya, bagus. Oke, siap. Tepung 0. Sekarang saya lebih cepat lagi ya. Tepung 6. Wahyu 2. Oh Pak, jangan buat tepung ya Pak. Oh tepung. Oh iya. Iya Pak. Tepung 9. Ayo kok cuma salah. Kalau 3 kan gak boleh. Oke sini Pak. Oh enggak, udah sini Pak. Enggak, pertanyaannya gampang kok Pak. Saya ingin tahu Pak Anto itu menginginkan sekolah yang seperti apa Pak? Cita-citanya ya, kepengen sekolah ini tuh jadi sekolah yang seperti apa? Sekolah yang unggul. Teman-teman juga makin solid. Terima kasih untuk Pak Anto tadi, pemaparannya cukup jelas sekali nih, jelas saking jelasnya. Saya cuma menangkap yang sekolahnya ingin yang berprestasi unggul tapi di dalam akademik dan non akademik. Nah, saya ingin satu lagi pembanding, mungkin yang cewek apa ya? Bu Im kayaknya. Coba Bu, saya ingin tahu sekolah seperti apa yang Ibu inginkan di masa depan. Saya menginginkan sekolah yang bisa mengantarkan anak-anak ke kesuksesan. Amin. Itu terlalu umum ya Bu? Cita-citanya. Saya menginginkan sekolah yang terkenal dengan prestasinya, sama ya? Ya, bayangannya mungkin masa depan tuh sekolahnya pengen sekolah yang bersih Pak, atau sekolah yang Ya, saya punya sekolah ya, ibunya juga, kemudian siswanya tertib, gurunya juga, fasilitasnya juga lengkap, kemudian untuk mendukung KPM tentunya, kemudian Gurunya sering piknik. oh iya, ya intinya ya gurunya banyak. Terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan buat Pak Anto dan Bu Im. Hampir sama ya, pengennya sekolah yang berprestasi gitu. Kayaknya hampir semua sekolah menginginkannya seperti itu. Kenapa saya menanyakan seperti itu Bapak Ibu? Karena apa ya? Kalau kita mau mengajar atau mau mendidik anak itu kan kita harus punya tujuan terlebih dahulu ya. Kita tiap pagi bangun jam 7 pulang setengah 4, kalau nggak punya tujuan kan bingung gitu.
Jadi kalau bangun jam 7, bangun gasi terus siap-siap berangkat sekolah, ke sekolah cuma hanya yang penting saya menggugurkan kewajiban gitu kan gitu. Nah itu kan sepertinya kayak kurang ada tujuan gitu. Nah kalau kita punya tujuan, saya pengen loh membangun sekolah yang bagus. Bagusnya itu seperti apa? Karena kriteria bagus itu dari tiap guru itu berbeda-beda. Nah, misalnya Pak Anto tadi saya inginnya unggul berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Nah, kira-kira peran apa sih yang Bapak Ibu guru bisa lakukan untuk membangun sekolah yang berprestasi di akademik dan non akademik gini? Punya tujuan, tapi kalau nggak ada gerakan juga tidak bisa. Jadi kalau sudah punya tujuan harus bergerak. Nah, jadi intinya setiap Bapak Ibu pasti menginginkan sekolah yang berbeda-beda. Nah, sekolah yang berbeda-beda itu nanti juga melingkupi dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah gitu. Jadi, mulai dari yang mana gitu. Nah, sekarang saya mau ke Pak Iso kan, benar. Nah, ini saya perkenalan kembali, ada saya Ibu Vivian Amatir gitu nih. Saya CDP, masih CDP angkatan 11. Saya dari SMA Negeri 3 Purwokerto gitu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata di budaya positif tentang menyebarkan pemahaman. Jadi ini diseminasinya. Kemudian selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Kita nggak bisa kita nggak bisa, misalnya saya sudah semangat sekali ingin mewujudkan disiplin positif gitu, tapi kalau tidak ada kolaborasi antara saya, bapak kepala sekolah tadi, kemudian guru-guru, karyawan dan semuanya mungkin agak susah gitu. Jadi disiplin positif itu berkolaborasi antar semua warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah gitu, kemudian karyawan maupun siswanya. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Konsep dari inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu kalau zaman dulu itu hanya kalau bayangan saya dulu, kalau paradigma belajar yang dulu itu hanya fokus di akademik menurut saya. Karakternya belum. Tapi kalau yang sekarang karakternya lebih diunggulkan, akademiknya nanti gampang gitu kan gitu. Karena karakter yang sekarang itu saya lihat banyak sekali anak-anak yang di kelas, ngapunten nih saya menyebutkan, banyak anak yang di kelas itu pandangannya kosong, belajar fisiknya di kelas tapi tidak memikirkan dia itu mau ngapain gitu. Sampai saya pernah bertanya pada anak, Mas kamu berangkat dari jam 7 sampai jam 3, capek nggak? Capek. Kamu dapat apa kalau datang ke sekolah? Dapat capeknya aja. Ya. Berarti kan ada beberapa part yang hilang gitu loh. Nah, bagaimana cara menumbuhkan part yang hilang itu? Yaitu dengan cara disiplin positifnya harus digerakkan, kemudian budaya positifnya juga harus digerakkan gitu kan. Nggak cuma membiarkan anak dengan rutinitas yang seperti itu terus, itu akan membuat anak tidak berkembang gitu. Jadi kita harus merubah dari diri kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, nanti ada 5. Kemudian posisi kontrol guru juga sebetulnya ada 5. Nanti saya ingin kejujuran Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah ada di posisi kontrol yang mana. Kemudian nanti belajar tentang restitusi, bagaimana menangani anak, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan dari segitiga restitusi. Nah, ini tadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran di era sekarang ini sesuai dengan filosofi KHD adalah pembelajaran terdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan murid serta disesuaikan dengan bakat dan minat murid sehingga dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau tidak salah kemarin pas pendampingan individu sudah tahu profil belajar Pancasila. Iya, betul. Itu sudah ada Bu Vicky, oh iya betul. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Di pembelajarannya Bapak Ibu, kira-kira yang sudah muncul di anak-anak yang mana? Beriman,
Sampun sudah nih, karena pasti kan tiap sholat duhur gitu kan di sholat di masjid. Mandiri sudah? Oh sudah, sebagian ada yang belum gitu nih. Mandiri banget sampai bermenara. Kalau bernalar kritis masih kurang. Berkebinekaan global sudah mengikuti upacara, kemudian menyanyikan Indonesia Raya setiap pagi gitu ya, itu sudah masuk ke berkebinekaan global. Bergotong royong sudah tadi ya, iya tadi betul. Tadi saya melihat sekeliling sudah mulai bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kelas karena kita sekolah adiwiyata. Kemudian kreatif sudah bisa dikasih contoh Pak Tolong kreatifnya kayak apa Pak? Di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, anak itu sebenarnya kreatif sekali. Mulai dari membuat alat-alat peraga, lukisan-lukisan di dinding yang sudah difigura, kemudian ada berbagai macam hasil karya siswa, ataupun yang negatif sekalipun sebenarnya juga pada kreatif, gitu kan, membuat coret-coret di tembok dan lain sebagainya. Tapi itu sebagian kecil. Tapi pada intinya anak-anak kita jika diberikan ruang dan kesempatan, mereka akan memunculkan bakat kreatif. Begitu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan Bapak Tolo itu adalah nilai-nilai yang harus dipertahankan kalau yang baik kita. Kalau yang negatif tadi kata Pak Tolo, kreatifnya nggak cuma positif Bu, negatif pun ya. Nah bagaimana cara menghilangkannya? Nah itu jadi PR kita semua. Nah kemudian lanjut lagi setelah paradigma belajarnya dari dulu, kemudian kita disiplin positif. Kalau kata disiplin jika terdengarkan berarti kita harus patuh sama peraturan. Nah kalau tidak patuh berarti nggak disiplin Bu. Iya. Di pikiran kita kan kayak gitu ya. Orang kalau disiplin berarti kita ikut aturan. Kalau nggak ikut aturan nggak disiplin. Nah di sini kepatuhan seseorang terkadang masih karena terpaksa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi disiplinnya itu masih belum sadar diri, maksudnya bukan kesadaran dari dalam diri, masih karena aku takut dihukum, gitu ya. Aku mau disiplin karena aku mau dapat hadiah, aku mau disiplin karena aku takut sama bersih, ya, aku mau disiplin karena terkendala kalau misalkan nanti tidak disiplin TPP-nya nggak cair gitu kan, gitu ya. Ya itu mungkin sekolah sebelah. Nah itu kan disiplin yang ada di yang di dalam diri belum muncul, jadi kita harus memunculkan bagaimana caranya agar disiplin itu muncul dari dalam diri, bukan karena faktor eksternal tapi karena internal. Nah kemudian bagaimana cara murid agar memiliki sikap disiplin dengan kesadaran diri sendiri? Nah itu yang akan kita bahas sebagai pendidik ini ya. Nah, sebagai pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid-murid yang memiliki sikap disiplin dari diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang tadi saya bilang, disiplin kalau dari luar mah gampang. Yang susah itu disiplin dari diri sendiri. Takut hukuman, kemudian nanti dapat hadiah, dapat pujian, itu kan gampang. Menumbuhkan disiplin itu. Tapi kalau sadar aku harus berangkat kerja itu jam 7 maksimal, gitu nih. Aku sadar diri kayaknya agak susah gitu nih. Tapi kalau aduh cina gak kotor lagi, gitu kan. Atau nanti disindir misalkan di depan pas briefing, ini kok terlambat terus gitu misal. Nah itu kan karena masih takut sama hukuman, takut dipanggil, takut apa. Nah itu berarti disiplin yang belum dari dalam diri. Kemudian disiplin positif itu diterapkan agar apa? Agar mewujudkan murid yang disiplin tanpa paksa. Jadi biar tidak terpaksa disiplinnya. Nah kemudian kebutuhan dasar manusia ada 1, 2, 3, 4, 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup itu contohnya seperti kita butuh makan, kita butuh pakaian. Nah itu kebutuhan yang harus dipenuhi dulu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mungkin kasih sayang dari siapa? Pasangannya gitu ya, dari orang tua, kemudian dari bapak kepala sekolah gitu kan gitu. Kan itu
butuh kasih sayang juga, agar tercipta dengan budaya positifnya. Kemudian penguasaan dan kekuasaan, contohnya apa nih? Ada yang tahu kebutuhan penguasaan dan kekuasaan? Apa tuh, Bu Dwi mungkin? Penguasaan dan kekuasaan, Bu, contohnya apa, Bu? Berarti bisa menguasai materinya gitu nih Om G. Penguasaan dan kekuasaan itu bisa menguasai materi kalau di pembelajaran. Kalau kebebasan itu apa? Yes, bebas berpendapat, tidak terkungkung gitu nih. Kita bebas melakukan apapun selama itu positif. Kemudian kesenangan, kalau kesenangan itu biasanya berhubungan sama hobi. Kemudian kita senang melakukannya gitu ya. Kalau kita berangkat sekolah sudah tidak senang, berarti kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Nah, jadi PR-nya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dulu. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, kita jadi tahu mana sih poin yang belum dipenuhi gitu, mana sih yang belum terpenuhi, apakah bertahan hidup. Karena ini ya, anak-anak yang ngapunten mungkin masih kurang dalam ekonomi. Nah, kita bisa mencari alasan tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada anak-anak yang belum ngapunten itu kan pasti ada kasih sayang dan rasa diterima yang belum terpenuhi. Makanya mungkin melakukan pelanggaran agar lebih diperhatikan lagi. Kemudian penguasaan dan kebebasan kesenangan itu harus kita tahu dulu mana kebutuhan yang belum terpenuhi dari murid kita. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi yang saya bilang, kalau disiplin positif itu kadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman saja. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, tadi yang saya bilang, dapat hadiah, kemudian dapat ujian, itu juga penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah sudah termotivasi dengan poin yang ketiga? Nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau nomor 1 pasti ya, semuanya ya. Ya, karena berangkat jam 7 pasti kan takut juga kan. Takut dihukumnya nggak langsung seperti kita menghukum murid, enggak, tapi takut dihukum dengan peraturan-peraturan yang ada di atas kita lagi, kayak tadi yang saya bilang THT-nya dipotong gitu ya. Nah, itu kan salah satu yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau mendapatkan imbalan, mungkin jadi guru berprestasi gitu kan. Dapat imbalan apa buat ibu? Dapat dong pasti, walaupun hanya ujian. Selamat gitu kan, congratulations gitu kan, selamat Bapak Yogi sudah sukses mengantarkan futsal gitu juara gitu kan Pak. Iya, itu juga mendapatkan selamat. Nah, kalau yang ketiga apakah sudah ada? Kata Pak Yogi tadi selamat aja udah cukup, kayaknya memang beliau itu sudah menjiwai tentang futsal, jadi mau ada apapun di belakang itu tetap gitu nih Pak. Ya, berarti yang ketiga menghargai nilai-nilai itu berarti Pak Yogi sampun gitu. Sudah. Ya, jadi untuk yang poin 1, 2, dan 3 contohnya seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi murid mungkin kadang masih takut hukuman, kemudian melakukan kebaikan karena ingin dipuji, kemudian dapat nilai bagus gitu, bukan karena ya ketiga menghargai nilai-nilai kebajikannya. Jadi kalau tadi Pak Yomi nggak apa-apa Bu, saya juga selamat aja udah cukup, berarti itu nilai kebajikannya sudah Masya Allah. Terus masa disiplin dengan identitas gagal. Kalau yang identitas gagal, yang pertama ada hukuman. Kalau dihukum itu ya menurut saya Bapak Ibu itu menyakitkan. Ya, kalau dihukum menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, terpaksa, kemudian sampai nggak mau jujur alias menyembunyikan keadaan. Karena apa? Karena sudah diteter duluan gitu. Kemudian yang terakhir rendah diri. Nah, kalau kita kasih penghargaan, kalau penghargaan nanti biasanya anak-anak itu akan terpaku kepada apa? Nanti aku pasti mau dikasih. Nanti pasti aku mau dikasih. Nah, itu nanti jadi tidak efektif disiplin positifnya. Jadi tidak efektif
merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking yang tadi saya bilang dikasih milik bagus gitu kan. Nah itu menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Padahal sebenarnya anak tersebut bisa lebih bebas gitu, lebih bagus mengeksplornya, tapi karena mungkin awalnya sudah bilang nanti kalau itu dapat hadiah, akhirnya anak tersebut jadi terpaku kepada hadiah atau tujuannya. Nah kemudian lanjut lagi ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi berarti melakukan sesuatu dan tahu resikonya, itu konsekuensi. Kalau restitusi berarti nanti kita melakukan pendekatan secara personal, dicari alasannya, kemudian kita bareng-bareng mencari solusinya, itu restitusi. Jadi tidak hanya menghukum, tapi kita tidak tahu solusinya. Nah, konsekuensi itu memang bagus Bapak Ibu, tapi penguatannya hanya jangka pendek. Ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Karena kalau kadang ada anak yang melanggar, sudah dikasih konsekuensi, besoknya kan sepertinya kita tidak melakukan pertanyaan itu lagi gitu, tidak menanyakan keadaannya, tidak ada keberlanjutannya gitu. Nah kalau konsekuensi sebenarnya penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid itu hanya bisa merenungi kesalahannya pada saat ditegur. Tapi setelah ditegur mungkin bisa mengulangi kembali. Kenapa? Yaitu karena hanya konsekuensi saja yang kita terapkan. Kalau kita menerapkan restitusi, apa saja Bu? Keberhasilannya gitu ya, poin pentingnya, murid jadi lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita jadi tahu teori kontrolnya, dirinya itu memegang kontrol apa. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, karena itu faktor internal lagi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yang akan saya bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok yang mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kan kayaknya banyak banget staf kesiswaan gitu. Iya. Nah, saya ingin menanyakan ketika Bapak Ibu memanggil anak-anak yang melakukan kesalahan gitu nih, langkah yang pertama yang Bapak Ibu lakukan itu nopo? Ditanya penyebabnya apa, sama dilihat arahnya. Oh iya. Berarti dipanggil terus langsung ditanya gitu deh, penyebabnya apa. Nah kalau di segitiga restitusi itu nanti tidak bukan ditanya gitu, tapi harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Contohnya gitu kan ya. Nanti misalkan ada anak terlambat, kalau kita memang kadang refleksnya kenapa nggak terlambat gitu nih. Nah kalau yang bagus, yang betul itu sudah bagus, nggak apa-apa gitu, nggak langsung dihukum ditanya dulu. Yang bagus itu harusnya Ibu memang pernah melakukan kesalahan, kamu juga pernah melakukan kesalahan. Nah jadi kita kayak ngadem-ngademi dulu gitu, menenangkan si muridnya terlebih dahulu. Jangan sampai muridnya langsung, aduh aku takut banget. Kalau sudah tenang, sudah rileks gitu ya, kalau ditanya itu kan nanti akan dijawab dengan jujur insya Allah. Jadi ditenangkan terlebih dahulu, setelah tenang baru ditanyakan kenapa, atau validitas tindakannya, itu baru yang step yang kedua. Nah yang terakhir nanti ada lagi step selanjutnya. Nah ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau terlambat, kira-kira kalau menghukum dengan mencabut rumput ada hubungannya apa enggak? Enggak ada. Oh ada. Belajar dari kesalahan. Oh iya. Oh betul. Enggak ada Ibu. Iya, jadi terlambat dengan menghukum mencabut rumput
kurang, menurut saya kurang tepat. Nggih Pak Amir nggih. Oh tepat nggih Pak. Oh tepat. Kenapa tepat Pak alasannya Pak? Berlakukan. Oke siap. Kemudian memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita hanya fokusnya kepada solusi, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Kita kan kadang terkungkung dengan masalah dan solusinya terlupakan. Nah kemudian mau ngomong apa? Kemudian lanjut lagi di perbedaan. Perbedaannya ini ada kasus ini ya. Ada beberapa kasus. Yang pertama, siswa lupa membawa alat dan bahan untuk membuat media presentasi. Ini kemarin kasus yang saya alami sendiri. Jadi saya itu membuat pembelajaran menggunakan presentasi metodenya. Jadi anak-anak harus membuat media presentasi, tapi sama saya dibebaskan mau medianya seperti apa tergantung dari kemampuan anak masing-masing. Nah ternyata ada yang tidak membawa alat dan bahan untuk membuat media presentasi. Kalau hukuman mungkin saya langsung menghukum murid tersebut. Misalkan silakan hormat bendera selama 10 menit. Padahal tidak ada hubungannya gitu. Tidak membawa alat kok disuruh hormat gitu. Apa hubungannya? Mungkin kalau tidak ikut upacara hormat, oke, ada hubungannya. Tapi karena nggak bawa alat dan bahan, keluar sana kamu hormat tiang bendera selama 10 menit. Kira-kira anaknya sakit apa bukan itu? Sakit ya, sakit banget. Padahal aku nggak bawa alat dan bahan. Tok loh, masa disuruh hormat, rano hubungannya gitu kan gitu. Nah, terus guru marah dan murid takut yang tadi saya bilang. Langsung marah-marah. Gimana ini? Kok kalian gak bawa? Gitu kan. Apalagi dengan nada tinggi, anak-anak langsung aduh gitu kan. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi murid untuk membuat media presentasi yang lain. Jadi misalkan awalnya muridnya itu menggunakan media presentasi pakai laptop Canva gitu kan. Ternyata laptopnya nggak dibawa. Nah, mau mengerjakan pakai apa gitu kan? Pakai HP Bu, bisa pakai HP, oke. Berarti itu kan bisa pakai media yang lain, tidak harus pakai laptop gitu. Atau mungkin Bu, saya nggak bawa HP, nggak bawa laptop, gimana ya Bu? Coba cari solusi bareng-bareng. Mau pakai media apa? Oh, pakai kertas boleh Bu, boleh. Berarti harus membeli kertas. Jadi itu konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menaati peraturan. Tegas sama galak itu berbeda nih Bapak Ibu. Kalau galak tuh gimana ya Pak Hendro? Kalau galak? Yang jalannya setiap kali ada sesuatu yang nggak pas dengan dirinya itu langsung. Kalau tegas itu kan artinya tidak sesuatu yang berlaku secara umum kemudian dia langgar, itu harus kita beritahu. Kasih tepuk tangan buat Pak Hendro. Ya. Jadi kalau galak itu langsung gitu ya. Kalau tegas itu kita pelan dulu, tapi kita langsung masuk gitu kan. Nggak langsung gitu. Mau kaget anaknya langsung dimarahin. Kalau misalnya kita pelan-pelan dulu, kita kasih tahu dulu kesalahannya ada di mana, kemudian kita kasih solusinya juga. Nah itu namanya tegas. Pelan-pelan mana yang sudah dilanggar, nah kita kulik bareng-bareng. Nah kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi keyakinan kelas pasti Bapak Ibu sudah menerapkan di tiap-tiap kelas gitu. Membuat kesepakatan kelas itu nanti membentuk keyakinan kelas. Kesepakatan itu peraturannya, keyakinan itu yang diyakini anaknya. Ya, contohnya datang tepat waktu, peraturan gitu. Ya, anaknya harus gimana? Bangun basi gitu ya. Keyakinan kelasnya harus berangkat sebelum jam 7, masuk kelas sebelum jam 7. Mereka meyakini kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu atau sebelum jam 7 gitu. Terus yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya
dan orang lain. Jadi guru sama murid sebenarnya itu kan memang ada batasannya. Cuma kadang-kadang kita harus merangkul murid yang bermasalah. Jadi kita rangkul, kita tanyakan apa permasalahannya, jangan sampai langsung menjustifikasi langsung gitu. Ya, jadi kita agar murid itu bisa terbuka sama diri kita. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru, ada 5 Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana saja, nggih? Yang mana saja, Bu Rina? Sudah melakukan yang mana? Yang satu teman ya kadang ya, terus apa lagi ya, pemantau ya, kayaknya sih sudah semuanya, ya saja yang mana gitu ya, maksudnya mana gitu ya. Iya, terima kasih. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu punya masing-masing pengertian gitu ya. Kalau yang penghukum pasti udah pada paham gitu. Iya, paham banget gitu kan. Karena memang saya juga mengakui pas sebelum saya belajar ini pendidikan guru penggerak, saya lebih condong ke penghukum. Nih, jujur ini saya lebih condong ke penghukum. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya, biasanya saya langsung silakan keluar, nggak usah ikut pelajaran saya. Itu saya. Ya, sebelum saya belajar pendidikan guru penggerak itu saya masih di posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah kayaknya jarang sih, jarang. Kemudian teman dulu apalagi, wah kalau kata murid-murid itu dulu Bu Vicky itu kaku. Ya, kaku itu maksudnya nggak bisa membaur dengan murid-murid itu saya dulu. Kalau sekarang boleh ditanya, monggo. Nah, saya lebih lentur sekarang. Kalau dulu saya ingat harus sesuai dengan harapan saya gitu loh. Kamu kalau nggak bisa udah sana nggak usah ikut pelajarannya Bu Vicky. Itu dulu saya. Kamu kalau datang terlambat udah nggak usah ikut pelajaran saya. Saya dulu seperti itu. Kaku banget lah Bu Pak. Kalau dulu saya. Tapi kalau sekarang agak mending. Sudah melentur karena ternyata saya salah mendidik anak seperti itu. Karena kalau mendidik anak dengan penghukum itu, ternyata saya menyakiti hati mereka, akan membekas sampai nanti gitu. Nah itu kan maksudnya saya inginnya jadi guru yang dirindukan gitu nih. Pasti semua orang pengen jadi guru yang dirindukan siswa. Saya tidak mau terkesan menjadi guru yang galak gitu loh. Nah itu jadi saya sekarang agak melentur. Ada anak terlambat pun, terlambat Mbak, nggak apa-apa. Kenapa terlambat gitu? Nada bicaranya saya, teman-teman Bapak, nada bicaranya saya sudah mulai pelan. Jadi tidak yang kamu terlambat terus gitu kan. Besok terlambat lagi. Kalau terlambat lagi nggak usah ikut pelajaran saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang lebih lentur, lebih bisa mungkin lebih bisa kayak namanya murid yang kadang seperti itu gitu. Jadi tidak yang kaku sekarang sudah tidak kaku seperti dulu lagi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk yang pertama, misalkan saya kasih kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum gurunya langsung bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Gitu nih, langsung justru anaknya berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Nah, kalau posisi pembuat rasa bersalah itu biasanya begini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, udah bilang ibu kecewa sama kamu, pasti anak-anak langsung, ya Allah, padahal aku baru 1 kali gitu misalkan. Nah itu kan anak-anak pasti langsung merasa bersalah, kecuali anak-anak yang sudah beda nih. Mungkin ada yang bandel sekali itu udah berbeda mungkin. Terus kalau misalkan mau jadi teman, ayolah tertib gitu kan nih. Buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, itu jadi teman. Nah kalau misalkan posisi pemantau gimana Bu? Nah kalau posisi pemantau biasanya begini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ditanyakan dulu, apa peraturan dan
konsekuensinya itu udah ditaruh posisi pemantau. Kalau manajer gimana? Nah kalau manajer ditanyakan kepada anaknya, apakah kamu tahu kesalahannya kamu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Jadi setelah ditanyakan kesalahannya apa, kita cari-cari solusi yang masuk akal gitu, bareng-bareng, jangan yang tidak masuk akal gitu nih. Nah selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah ini saya sudah membuat 3. Saya minta tolong sama Bapak Ibu guru, kita praktekkan cara membuat keyakinan kelas. Nah ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan sama keyakinan tadi sudah saya singgung di berbeda. Peraturan itu yang tertulis, kalau keyakinan yang ada dalam diri. Jadi harus dipraktekkan atau harus diimplementasikan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena aturannya gitu ya Bu. Iya. Tapi kalau kita meyakini kalau aku nggak pakai helm nanti, iya. Nah itu namanya keyakinan. Tapi kalau itu udah aturannya, itu namanya peraturan. Tapi kalau kita sudah meyakini helm itu buat keselamatan kita, nah itu namanya keyakinan. Nah terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan itu juga sama. Nah sekarang saya ingin membahas prakteknya. Ini kemarin saya lokakarya di SMP 2. Di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas yang dilakukan. Yang pertama berdiskusi tentang peraturannya dulu. Berdiskusi itu tidak harus berkelompok. Jadi kalau diterapkan di kelas-kelas itu anak-anak boleh menuliskan peraturan seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Nah nanti kalau sudah ditulis di peraturannya, kemudian nanti kita tempelkan di sini, ditempelkan di kertasnya, kemudian kita akan memilah. Kan pasti ada anak yang peraturannya sama, misal datang tepat waktu. Nah kita pilah-pilah. Nanti yang sama itu berarti nilai kebajikannya sama. Nah kemudian setelah itu, setelah dirumuskan menjadi peraturan, nanti baru kita menuliskan keyakinan kelasnya itu apa. Gitu. Itu cara mempraktekkan pembuatan keyakinan kelasnya. Untuk yang di sini saya minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira peraturan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan, satu saja, tidak harus banyak-banyak, ya. Monggo. Nanti kalau yang sudah menuliskan satu, boleh ditempel di kertas yang warna pink ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya minta tolong sama teman satu untuk membacakan apa saja peraturan yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelas nanti. Contohnya kayak pura-puranya jadi murid saya, pura-pura. Ini satu saja, nggak usah banyak-banyak Bu Ami. Nanti saya bingung kalau banyak-banyak. Iya benar di situ udah. Oke, terima kasih. Iya boleh dong. Satu aja. Satu aja. Monggo Ibu. Tempel Bu, tempel. Ayo kita tempel. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Kita sehat ini. Oke, terima kasih. Mungkin bisa membantu saya Bu. Ini ada beberapa yang sudah ditempel nih, saya bacakan. Yang pertama ada, siapa lagi yang belum? Nih, Bu Wahyu belum, mau Bu. Masya Allah, tak kira sampun. Silakan Bu.
Kayaknya ini pamungkas ini. Oke. Terima kasih Ibu. Yang pertama ada datang tepat waktu. Kemudian yang kedua ada terlambat 5 menit atau 10 menit. Menghormati teman, menjaga kebersihan dan merapikan kelas sama menciptakan kelas yang bersih. Oke, menggunakan HP, izin guru, toleransi jangan bully, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menggunakan headset dalam pembelajaran. Kemudian minggu depan ada ulangan praktek tari secara kelompok, harus hadir semua. Nah, dari ini yang sudah dilakukan sama Bapak sama ibu-ibu di sini, adakah yang sama? Ada. Nilai kebajikan yang sama, contoh datang tepat waktu, kita kelompokkan Bu di sini Bu. Oke, datang tepat waktu, kemudian terlambat 5 menit 10 menit, yes. Oke, terus apa lagi Bu tadi? Mengerjakan menjaga kebersihan, nilainya beda lagi ya di sini. Ya. Kemudian ada lagi menciptakan kelas yang bersih, kita resume juga. Ya. Oke. Terus menggunakan HP seizin guru. Ini beda lagi ya. Ya Luis di sini nggak apa-apa Luis. Terus jangan ini ikut menghormati, mengerjakan tugas tepat waktu, sepertinya sama kayak ini seizin guru. Tidak mengambil menggunakan headset juga ini. Terus apa lagi? Hadir semua, berarti hadir semua. Kira-kira ikutnya disiplin apa tepat waktu ya? Disiplin dong ya. Disiplin. Nah, setelah dikelompokkan, setelah tadi anak-anak sudah menempel, kita kelompokkan, kita sudah tahu tuh tadi kayak nilai kebajikannya apa, sama tadi datang tepat waktu, berarti apa tadi? Disiplin juga. Terus menjaga kebersihan kelas itu apa nilai kebajikannya? Menjaga kebersihan, kerapian, terus kesehatan juga nih. Kemudian menghormati teman. Ya sama, nilai kebersihannya menghormati. Kemudian yang ini tadi minggu depan harus hadir semua, HP-nya harus seizin guru, kemudian tepat waktu, dan ini juga ikutnya kayaknya disiplin. Nah, dari rangkuman ini kita tuliskan nih di sininya dulu. Kira-kira apa? Iya, peraturan kelas yang pertama apa? Iya, datang tepat waktu di sini dulu Bu. Peraturan kelasnya harus datang tepat waktu yang pertama. Iya. Ya, ibu guru kan ya. Yang kedua, apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menghormati sesama. Terus yang terakhir tadi apa? Yang keempat? Disiplin dalam pembelajaran. Nah, ini baru peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu gimana Bu? Nah, keyakinan kelas itu kan sebenarnya dari dalam diri, gitu nih. Jadi di peraturan kelas ini hanya ditambahin seperti siswa dan guru datang tepat waktu. Bukan hanya buat siswanya saja, nih. Karena ini peraturan ini itu berlaku untuk guru dan siswa. Jadi bisa dituliskan misal nomor 1 keyakinannya guru dan siswa datang tepat waktu. Yes, keyakinan kelasnya. Iya betul Bu. Jadi harus sama-sama datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Kira-kira gurunya ikut piket apa enggak itu? Enggak gitu. Jadi kayak cuma sebagai pemantau saja. Nah, berarti hanya muridnya dulu berarti
berarti yang ditulis. Murid menjaga kebersihan kelas. Ini pakai murid. Guru juga bisa. Oh iya benar. Oh ya wis, memantau katanya tetap harus ditulis. Oh ya wis. Guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Oke lah. Mau gurunya maaf permen gitu. Oh iya benar Bu. Oh iya. Oke. Curhat ya nyoto. Kemudian yang ketiga, menghormati sesama. Kira-kira untuk guru apa untuk murid apa untuk semua? Semua. Berarti guru dan murid saling menghormati. Nah, terakhir disiplin dalam pembelajaran. Oh, gurunya juga. Oh iya, oke, guru dan murid. Ini nggak ada yang lain sih ya, cuma ini saja sudah nggak apa-apa. Guru dan murid disiplin dalam pembelajaran. Oke, nah ini praktek yang kemarin saya lakukan ketika pendidikan di SMP 3. SMP 2 ini jadi yang pertama tadi kita lakukan adalah kita menanyakan ke anak kira-kira peraturan yang seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelas kita atau di dalam pembelajaran kita. Nanti kalau sudah ditulis semuanya, misalkan dari 36 anak sudah ditulis semuanya, nanti kita pilah-pilah yang sama nilainya kita kumpulin jadi satu. Nah kalau sudah itu nanti kita langsung tulis peraturan kelasnya apa. Nah kemudian keyakinan kelasnya itu berlaku untuk guru dan murid atau hanya guru itu bisa dituliskan di keyakinan kelas. Nanti kalau sudah ditulis di keyakinan kelas, idealnya itu bisa dipasang di kelas. Cuman kan karena SMA itu gurunya banyak, kan tidak mungkin ditempel di kelas nih. Jadi mungkin untuk pengetahuan anak-anak agar bisa berjalan dengan baik pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, Ibu untuk keyakinan kelas. Prakteknya seperti itu. Kemudian lanjut lagi, terima kasih Ibu Dwi yang baik hati. Kemudian, nah ini untuk pembentukan keyakinan kelas tadi sudah. Kemudian kita terakhir ada segitiga restitusi. Wah, pasti kayak gini. Kapan Bu Vivi rampung ya wis balik gitu ya. Ini terakhir segitiga restitusi itu yang tadi saya bilang kalau misalkan ada anak melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, maka yang kita lakukan itu tidak langsung menghukum, tapi kita melakukan atau menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas yang tadi saya bilang, ngedemi menenangkan murid terlebih dahulu, jangan langsung disakmak ibaratnya gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya yang salah itu apa. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah kita buat di kelas ternyata ada yang dilanggar. Nah kita tanyakan keyakinan kelas apa ya Mbak yang sudah dilanggar. Nah itu poin yang terakhir. Nanti poin terakhir juga menanyakan solusi yang seperti apa atas mereka. Nah, kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi saya. Sedikit gambaran kemarin ketika anak menggunakan. Oh iya ya Bu, maaf ya Bu, ini saya minta, ini malah nggak bisa diputar videonya ya. Ditanya kamu kemarin kan dapatnya dari manfaat satu kelompok, kan udah diinfokan sama dirembuk sama satu kelompok. Dan medianya itu kamu mau pakai apa? Kamu pakai apa kan? Ada yang pakai kanvas, ada yang pakai kertas, ada yang pakai apa juga ada yang pakai games. Kamu pakai apa kelompoknya? Materinya tulis apa? Tulis berarti apa tulis? Nilainya gimana Papa tulis yang orang sudah udah dibicarakan sama kelompoknya.
bilang apa belum? Pakai tempat pengajian. Belum ngomong. Belum ada. Aku bisa pakai apa? Jadi aku bisa masuk. Terus kalau pakai pesan saya ternyata anak-anaknya udah pada tinggal tapi kamu tahu gak salahnya kamu sekarang apa? Nggak tahu salahnya apa. Salahnya apa? Oh, nggak bawa alat-alat. Harusnya kesepakatannya mana? Oh, bawa. Karena kita bawa lembaran, kamu mau jadi pakai laptop. Laptopnya mau pakai tidak bisa. Beneran, boleh dibicarakan. Nomor satu kan menentukan nilai politisnya. Beneran nggak mati? Ini loh. Kalau dia yang pakai kertas, harusnya bisa yang besar. Siap tadi kalau kertas nggak bisa. Oh, kemudian yang SP. Berarti nggak apa-apa deh. Ini kemarin yang tadi saya bilang kasusnya itu tidak membawa alat dan bahan untuk membuat media presentasi. Kelompok dari FIBB ini ternyata kelompok yang sering tidak berangkat, jadi kebetulan dapat teman-teman yang sama satu frekuensi. Karena pas pembagian kelompok itu saya kan waktu itu baru masuk, jadi belum terlalu kenal dengan anak-anak dan melakukan studi tes. Ternyata memang ada beberapa anak yang seperti ini. Jadi ini anaknya tapi tidak langsung melepas tanggung jawab, kan? Tapi anaknya ketika saya tanya terlebih dulu, ya mas, kemarin ibu sudah menyampaikan apa belum? Kalau alat belajarnya harus dibawa. Kata anaknya, kemarin saya tidak berangkat. Oh iya ya, nggak apa-apa kalau belum dibawa. Tapi kira-kira ya ternyata apa yang kamu sudah langgar? Iya bu, saya tidak membawa alat belajar. Saya minta maaf, jawabannya seperti itu. Lalu saya tanyakan, kalau begitu seharusnya bagaimana mas? Karena kan pembelajaran tetap berjalan. Selama 3 jam pelajaran, kamu kalau tidak membawa alat belajar, kira-kira kamu mau ngapain? Gitu. Ternyata anak-anak langsung bilang, bu, saya boleh nggak beri masalah? Boleh, silakan. Emang kamu mau membuat apa? Membuat itu aja harus ditulis yang sederhana. Karena kelompoknya kami jadi satu frekuensi
ada kelas apa boten lawan gitu ya. Nah yang gratis ya. Di sekolah di institusi ternyata masih ada keyakinan yang dilanggar lagi, berarti kan mungkin ada problem dari masalah yang lain. Mungkin bisa ditanyakan apa ya, kurang fokus atau mungkin seperti apa, mungkin itu bisa ditanyakan kembali menggunakan sehingga jadi tidak bisa fokus. Jadi mungkin bisa ditanyakan kembali agar mereka bisa kembali sesuai dengan ajaran, sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Mungkin hanya itu untuk pemaparan tentang budaya positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas, alhamdulillah. Cukup jelas dan kepingin pulang gitu ya. Oh iya istirahat, tadi kan pengen istirahat pasti. Oh iya karena tadi sudah bersih-bersih selama berapa jam gitu, pasti kan pengen istirahat, pengen menikmati kopi gitu Pak. Nah ini terakhir kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AO atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi sekali lagi, kalau mau menggalakkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita, maka kita harus berkolaborasi. Tidak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama. Kalau bersama-sama, itu nih Bapak Ibu.